Seorang pria muda bernama Dongzi mendapatkan tugas dari atasannya untuk menyamar dan membongkar kasus perdagangan narkoba yang sangat besar, melibatkan jaringan beberapa geng di Tiongkok. Untuk memuluskan penyamarannya, Dongzi kemudian mendekati seorang pria tua bernama Kak Go yang dalam bahasa Tiongkok berarti anjing tua, yang merupakan salah satu ketua geng dari beberapa geng penjual barang haram. Agar namanya terlihat keren, kita sebut saja sebagai Old Dog. Old Dog merupakan seorang ketua pemimpin geng kecil yang telah lama berkecimpung di dunia hitam. Di usianya yang semakin tua, Old Dog sebenarnya ingin meninggalkan kehidupan kriminalnya. Tetapi ia sempat berkata bahwa untuk meninggalkan dunia yang hitam, hanya mautlah yang bisa memisahkan. Penyamaran Dongzi berjalan mulus. Ia dengan cepat berhasil mendekati Old Dog, bahkan menjalin kedekatan layaknya kakak dan adik. Kepercayaan Old Dog pada Dongzi begitu besar sampai ia berkata, "Jika kau adalah seorang polisi, maka aku orang paling bodoh di dunia ini yang pernah ada karena sudah tertipu." Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Penyamaran Dongzi akhirnya terbongkar dan kebenarannya terungkap. Bagaimana reaksi Old Dog setelah mengetahui pengkhianatan orang yang ia anggap sebagai saudara? Akankah amarah dan kekecewaan justru memicu aksi balas dendam, atau ia akan tetap menjadikan Dongzi sebagai adiknya? Mari sama-sama kita simak alur cerita film Blade for Past. Siapkan cemilan, siapkan udut, dan jangan lupa kopinya. Dan langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Di awal film terlihat Old Dog ingin menjual anjingnya yang berjenis Mastiff Tibet dengan harga 60.000 yuan ke seorang pembeli bernama Pangzi. Anjing tersebut ternyata didapatkannya dari hasil menagih hutang dari pria yang bernama Jamal. Dongzi yang saat ini menyamar menjadi penjual anjing kemudian mengatakan bahwa anjing yang dimiliki Old Dog itu adalah anjing campuran. Mendengar perkataan Dongzi, Old Dog sempat marah dan meminta Dongzi untuk membayar anjing miliknya seharga 50.000 yuan. Tanpa banyak bicara, Dongzi kemudian mau membayarnya, tetapi Old Dog mengembalikan uangnya dan memintanya untuk ikut bersamanya. Ternyata Old Dog mengajak Dongzi ke tempat Jamal, pria yang telah menipunya. Dongzi kemudian meminta 40.000 yuan ke Jamal. Jamal kemudian mengatakan bahwa ia telah melunasi hutangnya dengan anjing Mastiff Tibet miliknya. Old Dog kemudian mengatakan bahwa itu adalah anjing campuran. Jamal kemudian tetap mengelak. Ia mengatakan bahwa itu anjing Mastiff Tibet yang sangat murni. Karena kesal, Old Dog kemudian menendangnya. Dongzi sebenarnya ingin pergi dari tempat itu karena sebenarnya ia tidak ada urusan berada di sana. Tetapi Jamal kemudian memintanya untuk berlutut kepada anjingnya dan meminta maaf. Hal itu kemudian membuat Dongzi sangat marah dan terjadilah aksi pukul-pukulan yang sangat brutal. Karena lawannya terlalu banyak, Dongzi kemudian terlihat kewalahan. Old Dog kemudian membantunya. Setelah berhasil mengalahkan beberapa anak buah dari Jamal, Old Dog kemudian mengatakan kepada Dongzi bahwa sebenarnya tadi kita bisa membicarakannya dengan baik-baik, tidak perlu menggunakan kekerasan. Tiba-tiba anak buah Jamal pun datang. Dongzi kemudian meminta Old Dog untuk membicarakannya dengan baik-baik, tapi tiba-tiba ia malah kabur. Atas kejadian itu, Old Dog dan Dongzi kemudian berada di rumah sakit dengan kepala bonyok. Old Dog bertemu dengan pria yang bernama San. Kemudian salah satu anak buahnya yang bernama Dakyang membawa tamu untuk membeli barang haram. Namun San tidak mudah terkecoh bahwa tamu tersebut adalah seorang polisi yang ingin menjebaknya.
这有小铺麻将馆。 Karena aksinya gagal, polisi dan rekan-rekannya menggeledah tempat itu, tapi tetap saja mereka tidak menemukan barang haram tersebut. Kemudian Dongzi yang hendak keluar karena ia hanya mampir di tempat itu, namun polisi melarang siapapun untuk keluar, sehingga terjadilah perkelahian dan Dongzi pun ditangkap. Saat di kantor polisi, Kapten Kin mengatakan bahwa 4 tim penyamarannya sudah dikirim, namun 3 gagal dan hanya menyisakan Dongzi. Dongzi kemudian mengatakan setelah menyelesaikan misi, ia ingin kembali ke pusat pelatihan anjing. Saat keluar dari kantor polisi, terlihat Old Dog sedang menunggu Dongzi dan membawanya untuk mampir ke rumahnya. Saat sedang makan, Old Dog kemudian mengatakan Dongzi tidak perlu lagi pergi ke pasar anjing karena Old Dog mengajak Dongzi untuk pergi ke tempat lain. Kemudian Old Dog mengatakan bahwa apa yang dilarang tidak boleh dilakukan karena satu orang tidak bisa melakukannya sendiri. Kemudian Old Dog meminta Dongzi untuk memanggilnya Kakak Go. Dongzi pun setuju. Old Dog kemudian mengajari Dongzi bagaimana menjadi seorang pria yang ditakuti. Kemudian Old Dog mengajak Dongzi bertemu dengan ketua geng yang bernama San. Meski San menjadi ketua geng, namun San juga wajib memanggilnya Kakak Go karena Old Dog lebih berpengalaman di situ. Selain itu, Old Dog juga mengajak Dongzi untuk pergi menagih hutang. Ujung-ujungnya mereka juga yang ke rumah sakit. Luka demi luka mereka lalui bersama dan kedekatan mereka pun semakin erat. Old Dog kemudian berjanji untuk selalu melindungi Dongzi karena ia sudah menganggap Dongzi sebagai adiknya. Dan satu permintaan Old Dog, Dongzi tidak boleh berbohong. Keesokan harinya, ia mengajak Dongzi untuk bertemu dengan tetuahnya yang bernama Tuan Gi. Sesampainya di sana, ternyata Tuan Gi sudah meninggoy dan Old Dog pun menangis sejadi-jadinya. Dongzi kemudian bertanya mengapa tempat jamuan dibagi menjadi 2. Old Dog kemudian menjawab bahwa terdapat 2 geng yang harus dipisah, di antaranya geng yang diketuai oleh Paman Long dan geng mereka yang diketuai oleh San. Jika tempat jamuan disatukan, pasti akan terjadi perkelahian. Saat makan, terjadi sedikit kericuhan karena kedatangan Paman Long. Kedatangannya menimbulkan kericuhan karena ia menuduh geng San telah membunuh Tuan Gi. Dongzi secara diam-diam menemui Kapten Kin dan memberitahu setelah kematian Tuan Gi, 2 geng tersebut yang dipimpin oleh Paman Long dan San masing-masing ingin merebut kekuasaan. Mendengar hal itu, Kapten Kin meminta Dongzi untuk lebih berhati-hati. Saat di markas, Old Dog meminta San untuk pergi ke luar kota untuk sementara waktu, dikarenakan Paman Long ingin mengusik dan melakukan tindakan kekerasan kepada San. Old Dog akan mencoba bernegosiasi dengan Paman Long dan setelah itu San bisa kembali lagi. Namun San menolaknya. Masa ketua geng kabur? Harga diri nih bos, senggol dong. Tiba-tiba geng Paman Long datang dan menyerang mereka dan terjadilah pertempuran antar geng Paman Long dan geng San. Ketika keadaan sangat kacau, tiba-tiba seorang pria misterius mendatangi Paman Long dan secara brutal menembak Paman Long sampai meninggoy. Karena kejadian itu, mereka pun berhenti berkelahi. Karena Paman Long sudah meninggoy, semua harta dan bisnisnya diambil alih oleh geng San. Keesokan harinya, Dongzi merayakan hari Imlek di rumah Old Dog. Terlihat mereka sangat bahagia. Kemudian Dongzi bertanya, apakah Old Dog pernah berpikir untuk berhenti dengan pekerjaannya saat ini? Old Dog hanya menjawab bahwa ia dulu pernah menjadi orang baik, namun ia sering ditindas. Kemudian ia dibantu oleh ketua Gi dan membalas mereka yang menindasnya. Singkat cerita, jika sudah masuk ke dalam lingkaran tersebut dan memiliki hutang budi, maka hanya kematianlah yang bisa melepaskannya.
Pagi harinya, Oldok dan Dongzi menemui Ketua San. Di sana mereka mendapat tugas untuk mengambil barang haram itu. Sebenarnya Oldok sudah menolak, tapi San malah mengancam untuk menagih hutangnya pada Oldok. Mau tidak mau, Oldok pun menerima perintahnya. Di tengah perjalanan, Oldok dan Dongzi diikuti oleh seseorang. Kemudian saat di gerbang tol, Dongzi memberi kode di kertas melalui anjingnya yang diberikan kepada penjaga jalan tol. Melihat kertas itu, penjaga menghubungi polisi. Dongzi dan Oldok kemudian dihentikan oleh mobil itu, lalu mereka mengikutinya. Ternyata orang itu membawa mereka ke salah satu gudang yang merupakan tempat untuk mengambil barang. Lalu terlihat beberapa polisi datang untuk menyergap, namun Dongzi yang melihat adanya penyergapan itu kemudian memberikan kode dengan anjingnya untuk menghentikan polisi agar tidak menyergap karena itu hanyalah sebuah jebakan. Ternyata barang yang mereka ambil hanyalah sebuah deterjen. Ketua San kemudian memberikan peringatan agar semuanya selalu waspada. San merasa khawatir jika ada polisi yang berada di sekitar mereka. Di tengah ketegangan, Oldok mencoba mencairkan suasana dengan bertanya kepada Dongzi apakah dia adalah seorang polisi. Lalu Dongzi menjawab, "Berhentilah meledekku." Kemudian Oldok dan Dongzi pergi ke pemandian air hangat. Di sana Oldok bertanya, "Apa benar kamu seorang polisi?" Namun tanpa menunggu jawaban, Oldok menjawab pertanyaannya sendiri. "Tidak mungkin kamu seorang polisi. Jika kamu seorang polisi, mungkin aku orang yang paling bodoh di dunia ini karena sudah tertipu." Lalu Oldok menjelaskan, "Aku membawamu ke sini karena tempat ini adalah tempat aman. Tidak ada alat penyadap suara." Tanpa mereka sadari, percakapan mereka ternyata didengar oleh Kapten Kin yang berada di belakang mereka. Kemudian Oldok memperingati Dongzi agar tidak mudah percaya dengan siapapun termasuk dengan San karena San bukanlah orang baik. Mendengar hal itu, Dongzi mengajak Oldok untuk berhenti bekerja dengan San. Oldok menceritakan bahwa beberapa tahun lalu istrinya kecanduan narkoboy. Lalu ia terpaksa meminjam uang pada San dan memiliki bunga yang sangat banyak. Jika sudah melunasi hutangnya, maka ia akan membawa istrinya ke Senya bersama dengan Dongzi karena ia sudah menganggap Dongzi sebagai saudaranya. Mendengar hal itu, Dongzi terlihat sangat sedih. Saat bertemu dengan Kapten Kin, Dongzi disuruh untuk berhenti mengikuti Oldok karena sebenarnya Oldok tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Kapten Kin meminta agar Dongzi hanya berfokus pada San saja. Untuk mengantisipasi HP-nya disita lagi oleh San, Kapten Kin memberikan alat penyadap kepada Dongzi. Kemudian Dongzi memulai penyamarannya dengan mendatangi San untuk ikut bekerja. Namun Oldok segera melarangnya dan memintanya untuk pergi dari sana. Untuk meyakinkan Ketua San akan tekadnya untuk bekerja dengannya dan memuluskan penyamarannya, Dongzi kemudian melakukan sesuatu kepada Oldok. Saat berada di rumah, Oldok menerima telepon dari agensi travel untuk segera mengambil tiketnya menuju ke Senya yang dipesan oleh adiknya yaitu Dongzi. Jika terlambat maka uang dan tiketnya akan hangus. Di sisi lain terlihat Dongzi bersama dengan anak buah dari San sedang ingin mengambil barang haram di suatu tempat. Ternyata mereka sudah diawasi oleh polisi. Mereka kemudian menerima pesan dari seseorang yang menggunakan motor untuk mengambil barangnya di suatu tempat yang sudah dikubur. Dongzi kemudian memeriksa barang itu dan ternyata benar saja. Barang yang diambil adalah barang haram. Dongzi kemudian menginformasikan kepada rekannya yaitu Kapten Kin untuk segera menyergap mereka. Saat Dongzi dan anak buah San ingin pergi dari tempat itu, Dongzi kemudian berpura-pura mengatakan bahwa mobil pembawa barang itu rusak guna untuk memperlambat mereka kabur dari tempat itu. Kemudian terjadilah pertempuran antara polisi dengan anak buah San. Salah satu anak buah San mencoba melarikan diri, namun aksinya dihentikan oleh Dongzi yang berakhir terjadinya pertengkaran antar mereka.
Ketika Dongzi akan dihabisi oleh anak buah San, tiba-tiba 2,000 years later. 你兄弟，他是警察。别听他的，他是警察。他是警察。 Saat polisi sedang olah TKP, terlihat pria misterius menelpon anak dari almarhum Ketua Gi, panggil saja namanya Sueb. Di sisi lain, Oldok menyuruh Dongzi untuk sesegera mungkin pergi ke luar negeri. Saat Dongzi keluar, ia berpapasan dengan anak buah Sueb yang saat itu ingin menjemput Oldok untuk mengajaknya pergi makan malam ke rumah Sueb. Oldok kemudian pergi bersama dengan Dongzi ke rumah Sueb. Saat makan malam bersama, Sueb mengatakan bahwa di antara mereka ada seorang polisi. Kemudian San yang habis kesabaran memberikan bukti. Terdapat 2 kantong yang sama yang berisikan deterjen dan satunya yang berisikan narkoboy. Lalu ia mengeluarkan anjing milik Dongzi dan menyuruh untuk mengendus mana di antara kantong tersebut yang berisikan narkoboy. Tentu saja anjing itu bisa menebaknya. San kemudian mengatakan bahwa anjing tersebut adalah anjing pelacak narkoboy. Dongzi kemudian membantah bahwa anjing itu dibeli di pasar. Sueb kemudian menyuruh Dongzi untuk menembak anjingnya. Dongzi tidak tega melakukan itu. Kemudian beruntung Oldok bisa menyelamatkan Dongzi dari tembakan San, tapi mengenai anjing kesayangannya yang membuat anjing tersebut meninggoy. Saat mereka hendak pergi, anak buah Sueb kemudian menghadangnya. Oldok kemudian memohon untuk kali ini memaafkan dan membebaskan Dongzi. Namun San malah menyuruh Oldok untuk menembak Dongzi, tetapi tiba-tiba untuk kabur dari tempat itu, Oldok kemudian menyandra Sueb. Tapi tiba-tiba Sueb berhasil kabur dan terjadilah aksi yang sangat brutal. Mari kita saksikan bersama-sama. Siapkan kopi dan cemilan, jangan lupa wudutnya biar lebih santuy. Setelah kejadian itu, Oldok meninggoy karena ditembak oleh Sueb. Sebelum dia meninggoy, ia kemudian berpesan kepada Dongzi untuk membawa kakak iparnya pergi ke Senya. Setelah itu, ia kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Dongzi kemudian datang ke rumah Oldok. Di sana Dongzi terlihat sangat sedih, tetapi ia tambah sedih lagi ketika ia menemukan penyadap suara di dalam laci. Ternyata selama ini Oldok sudah mengetahui bahwa Dongzi adalah seorang polisi, tetapi ia lebih memilih menyelamatkan nyawa Dongzi daripada menyelamatkan nyawanya sendiri, dan film pun tamat. Dari film ini kita menyadari bahwa bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang ada di sisi kita saat kita memiliki segalanya dan saat kita kehilangan segalanya. Keluarga adalah jawaban untuk itu. Lebih penting dari apapun di dunia ini meski nyawa dipertaruhkan. Kami dari Anofila mengucapkan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir dan bye-bye.